contoh seperti yang masih belum uang, pembaca keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil pidana atau merupakan pendanaan kegiatan teroris ke dalam keuangan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kejahatan. Kita lihat salah satu sebelum kita mulai, kita anut yang dilakukan oleh satu masalah protokol suatu Jombang tentang masalah COVID pandemi itu. Mudah-mudahan COVID pandemi itu kita jalankan protokol itu, yaitu selalu jangan lupa memakai masker. Yang kedua, jangan lupa menyentuh benda-benda yang umum. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, tentang budaya menjaga diri dan keluarga kita. Abu adalah salah satu pendidikan dan kita tentang masalah pendidikan itu, yaitu adalah suatu perbuatan untuk memberikan harta kekayaan hasil pidana melalui berbagai transaksi keuangan atau harta kekayaan tersebut seolah-olah salah satu kegiatan yang sah atau legal. Tentang masalah lagi cuci itu sudah lama juga uang atau hasil uang yang berhasil bisnis gelap atau uang yang hasil korupsi sehingga uang tersebut dan secara legal dan itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan melainkan sebagai uang yang lainnya. Dan yang masalah tentang kabur itu di Undang-Undang di 15 tahun 2002 tidak pidana tentang masalah itu dengan selalu menaikkan tentang masalah kejahatan. Dan yang kedua, pendanaan terorisme, yaitu Undang-Undang yang 9 tahun 2013 tentang mengedar dan mengumpulkan dana hasil langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan untuk melakukan kegiatan organisasi. Abu dan BPT itu sebelumnya punya tindakan yang diatur dengan pasal-pasal, yaitu pasal 3. Kekayaan yang diketahui atau tidak diduganya merupakan hasil pidana terkait dengan pasal 2 ayat 1 tentang menyembunyikan di situ ditentukan dengan pencucian uang dengan pidana hukuman penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Contohnya masalah pembelian saham berperbankan terjadi Muhammad Nasib itu di mana pembelian sahamnya dilakukan hanya saat diubah saja. Ya, kita masalah pasal 2. Pasal 4 di situ kekayaan diketahui atau patut diduganya merupakan hasil pidana sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan undang tindak pidana tentang pencucian uang sampai lama hukuman 20 tahun penjara atau pendanaan 25 miliar. Tindak pidana pencucian uang diakomodir tentang Persib Abu dan BPT Undang-Undang Nomor 8 2022 tentang masalah PPBU dan PPBT. Prinsipnya tentang PPT dan undang-undang yang disebut 1. Melakukan tentang perbankan kebutuhan market dan standar tindak pidana. 2. Kepastian hukum. Tentang masalah penggunaannya, tentang masalah
Pasal 5 yang di setiap kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan pasal 2 ayat 1 tentang masalah abu. Contohnya dari contohnya kasus dua dan tenaga ahli. Dampak abu dan PPT yaitu mengancam stabilitas perekonomian bagi integritas sistem keuangan. Selain itu, dampak masalah abu dan PPT kedua mengganggu pengalaman kedaulatan mengingat tindak pidana dan aktivitas yang mendukung terjadinya tindak pidana. Dan kewenangan OJK itu tidak masuk kewenangan OJK Otoritas Jasa Keuangan, itu tentang masalah menguasai pengelolaan keuangan publik ke perdagangan menjadi tindak pidana. Yang satu, yang kedua pengawasan dari lembaga keuangan yang memilih tentang lembaga hukum. Dan ketiga, penegak hukum maksudnya itu tentang masalah pembuktian undang-undang di sektor jasa keuangan. Masalah jadi tiga-tiganya itu yang tentang masalah pengaturan. Lembaga keuangan yang memilih tentang masalah penegak hukum dan pengawasan menetapkan pidana pelaksanaan undang-undang tentang masalah OJK dan jasa keuangan. Dan penegak hukum kegiatan jasa keuangan itu tentang melalui pengawasan koordinasi tentang masalah bank. Terhadap sektor jasa keuangan itu melalui bank umum atau bank swasta. Yang kedua, masalah keuangan tentang KUB, bank umum dan BBR. Dan di KUB swasta tentang asuransi dana pensiun dan lembaga LKSM. Yang ketiga, pasar modal tentang masalah sertifikasi wali amanat profesi penunjang. Tentang masalah dosen tinggi sebelum pencucian uang itu meliputi satu, tindak pidana asal tentang masalah narkotika, korupsi dan pembajakan. Dan yang kedua tentang masalah pihak pelapor. Satu tentang bank, yang kedua pasar modal, dan ketiga profesi. Dan yang ketiga tentang masalah klasmen. Satu, klasmen itu maksudnya tentang masalah penempatan. Jadi dana hasil tidak pidana masuk sistem keuangan atau perusahaan yang mengetahui tentang masalah hukum. Yang kedua, membuka rekening efek di perusahaan efek. Yang ketiga, memberi unit perusahaan dan instrumen reksadana. Yang kedua, masalah lain. Jadi maksudnya lahir itu lahir satu lapisan, itu membentuk aktivitas menyusun. Jadi pelaku kejahatan mencoba menghilangkan jejak sumber dana hasil tindak pidana melalui beberapa lapis lain termasuk keuangan. Yang ketiga, integration penggabungan. Jadi pengertian sebagai kembali dana hasil tindak pidana bentuk aset yang dapat dilalui secara umum dengan profil pelaku. Contohnya tentang masalah pembelian saham. Kedua, investasi pada kendaraan mewah. Dan ketiga, membeli kawasan properti. Klasemen yaitu klasemen hasilnya
pendapatan hasil kesehatan dalam sistem keuangan. Yang kedua, masalah layanan itu memindahkan mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka untuk seluruh asal-asal usul dana tersebut. Dan ketiga, bisa mengembalikan dana yang telah tampak sah tepat pemilihan sehingga dapat digunakan dengan sistem aman. Yang selanjutnya, sanksi tentang masalah sanksi menggunakan program APU dan BPT. Jadi satu, tertulis apabila tidak menggunakan metode APU dan BPT, dia kena sanksi tindak pidana. Dan ketiga, tentang masalah PJWJK. Yang kedua, tentang kewajiban membayar ketika penurunan tingkat kesehatan. Yang keempat, kebutuhan kegiatan usaha tertentu. Dan yang kelima, pengaduan anggota pengurus dan pegawai bank pemegang saham mendapat terlibat tidak lulus dalam klik dan properti. Dan keenam, tentang pembagian pengurus. Selanjutnya, sebelumnya saya sudah minta maaf tentang masalah APU dan BPT yang sudah lama disampaikan kata kasihan sama lainnya. Jadi saya sedikitlah mengenai tentang masalah APU dan BPT. Sebelum sekian, saya mohon maaf kalau kata-kata saya tidak enak, lupa sedikit, saya juga akan maaf. Sebuah terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada pertanyaan, Pak? Kalau tentang masalah Bapak Ibu yang ada bukan buat saya, yang mohon maaf lah. Saya cuma menambahi tentang masalah sedikit tentang saya APU dan BPT yang disampaikan sama Mas Iwan sama Mbak Eka. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Kodir, materi yang sudah disampaikan sangat bagus sekali. Ini setelah sampainya kita pada sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya, monggo bisa komen di kolom chat. Silakan. Barangkali ada yang masih kurang jelas. Bapak Mamas, silakan. Ya. Monggo silakan bagi ada yang ingin bertanya, silakan komen di chat box. Perlu diketahui bersama bahwasanya APU BPT ini sangatlah penting ya untuk perusahaan karena bisa jadi salah satu temuan dari terorisme itu juga salah satunya adalah karena bagusnya pengelolaan APU BPT dalam sebuah perusahaan. Contohnya yang pernah terjadi di salah satu BUMN maupun di Fungsi sama tim Perdagangan, ternyata ada aliran dana yang masuk dari Timur Tengah melalui rekening tersebut dan ternyata digunakan untuk pendanaan terorisme. Nah, jadi berarti sangat penting sekali APU BPT untuk sebuah perusahaan, khususnya untuk perbankan.
Oke, terima kasih atas partisipasinya dari semuanya semua karyawan. Terima kasih Pak Kodir atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kodir tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menambahkan ilmu untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu kesehatan, minum suplemen makanan biar kita sehat terus dan tidak sakit-sakitan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam sehat, sejahtera, sehat jiwanya, sehat badannya, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.